Berbicara mengenai pengampunan, apakah kita pernah menolak mengampuni orang lain? Mungkin kita pernah dalam kondisi sakit hati dengan kawan atau dengan keluarga kita sendiri. Kita pernah tersinggung dengan perkataan atau dengan perbuatan orang lain. Orang tersebut mengecewakan kita dan membuat kita jadi orang yang emosional. Kita jadi memiliki rasa kebencian dengan orang tersebut. Namun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni kesalahan orang, karena Bapa di sorga telah mengampuni kita. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami Agus dan Mala dalam program Terang Kasih. Ya, sahabat yang baik, kita sudah menyaksikan video pembuka ini ya. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita seringkali kita kecewa ya, kita jadi menyimpan masalah ya. Dan kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang sudah mengampuni kita ya. Iya, jadi hari ini tema kita adalah pengampunan menyembuhkan. Amin. Baik sahabat yang baik, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa, kami percaya hari ini bahwa pengampunan-Mu menyembuhkan kami. Kami butuh untuk disembuhkan, kami butuh dipulihkan dari semua hal-hal yang mengganjal di hati kami. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan oleh firman-Mu kami dibebaskan dari hal-hal yang selama ini mengganjal di hati kami. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Baik, sahabat yang baik ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita ya. Mari sahabat yang baik katakan bahwa saya spesial di mata Tuhan ya. Dan katakan, saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Dan katakan, kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Baik sahabat yang baik, yuk kita akan baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 103 ayat yang ke-1 dan ke-3. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Mazmur 103 ayat 1-3. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku, dan dengan segenap batinku, aku bersujud dalam kekaguman dan kasih di hadapan-Mu. Ya Allah yang kudus, Yahweh, Engkaulah perayaan jiwa. Bagaimana aku pernah dapat melupakan mujizat-mujizat kebaikan yang telah Kau lakukan untukku. Engkau mencium hatiku dengan pengampunan. Meskipun semua yang sudah kulakukan, Engkau sudah menyembuhkanku di dalam dan di luar dari setiap penyakit. Amin ya. Bagus sekali sahabat yang baik firman Tuhan ini. Ini adalah nyanyian pujian Daud. Dalam Mazmur ini membuat kita diingatkan ya betapa menyentuh dan indah sekali dalam ungkapan ini ya. Bagaimana Daud mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Daud alami ya. Dan juga bagaimana Daud tidak melupakan mujizat dan kebaikannya yang telah Daud alami ini dan dia terima di dalam kehidupannya. Ya. Dari Tuhan ya, dalam nyanyian Mazmur ini, Daud menceritakan bagaimana kasih Bapa yang begitu manis, lembut dan indah yang diberikan kepada Daud. Bahwa Bapa di surga mencium hati Daud dengan pengampunan. Amin. Meskipun
semua hal yang sudah dia lakukan, yang sudah dilakukan oleh Daud, tetapi Tuhan mencium dengan hatinya dengan pengampunan ya. Dan Bapa di surga sudah menyembuhkan Daud di dalam dan di luar dari setiap penyakit Daud yang Daud alami. Amin ya. Coba sahabat yang baik, bayangkan begitu indahnya ilustrasi Daud mengungkapkan bahwa ciuman pengampunan Bapa ke hati Daud ini telah menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam hati Daud. Dia juga mengalami penolakan, kekecewaan dan macam-macam. Juga semua luka-luka yang ada di dalam di luarnya seperti permasalahan di dalam tubuhnya, sakit penyakit seperti itu. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa ciuman pengampunan dari Bapa ini menyembuhkan Daud secara holistik, keseluruhan ya. Wow, itu luar biasa ya. Dan ciuman pengampunan Bapa ke hati Daud ini juga telah menyembuhkan semua penyakit yang ada di luar hatinya Daud juga. Yaitu semua penyakit dan kelemahan yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga Daud mengalami bahwa pengampunan itu menyembuhkan Daud secara holistik, yaitu secara keseluruhan roh, jiwa, dan tubuh. Amin ya. Jadi sahabat yang baik, bukankah ini luar biasa? Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ini percaya kebenaran ini, mari kita raih ya, kita terima kebenaran ini bahwa ternyata pengampunannya dari Tuhan itu menyembuhkan kita secara keseluruhan ya, di dalam hati kita dan juga keadaan kita di dalam fisik kita ya. Iya. Oleh karena Daud menerima dan mengalami ciuman pengampunan dari Bapa di surga, maka Daud menerima dan mengalami kesembuhan secara holistik, sehingga Daud memerintahkan dan membangkitkan jiwanya untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi sahabat yang baik, artinya di sini Daud bangkit untuk memerintahkan, membangkitkan pikirannya. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan keinginannya untuk memuji Tuhan. Dan kemudian juga bersujud di dalam kekaguman. Ya, kekaguman akan kasihnya di hadapan Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan namanya adalah kudus ya. Amin ya. Sehingga oleh ciuman pengampunan yang dari Bapa itu, Bapa di surga itu telah membuat Daud tidak pernah berhenti untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Daud menjadi pribadi yang aman, tidak takut dan tidak tertuduh ketika Daud dekat dan intim dengan Tuhan. Kami waktu itu kan baru menikah ya, jadi biasa kan pernikahan yang masih baru tuh mikirin keuangan, karier, pekerjaan, wah semuanya jadi satu. Anak-anak gitu yang baru masih kecil. Akhirnya permasalahan yang begitu banyak itu membuat kita jadi capek, jadi lelah, fisik, jiwa kita. Dan kami jadi sepertinya melihat kayaknya nggak selesai deh nih. Kapan ya ujungnya? Ujungnya mana? Kapan selesainya gitu. Jadi nah itu yang kami alami ya. Akhirnya kita jadi khawatir, takut jadi dan aman, sebagainya. Nah oleh karena itu ketika kami bertobat, kita bertobat ya sayangnya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami benar-benar merasakan ya seperti yang diungkapkan oleh Daud itu. Bagaimana Bapa di surga mencium hati kami dengan pengampunan. Amin ya. Nah, sahabat yang baik ya, pengalaman rohani ini bagi kami ini sesuatu yang luar biasa ya. Betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena kami merasakan ternyata ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami sedang menerima ciuman pengampunan dari Bapa di surga itu. Seperti hati kami disentuh ya, hati kami dipenuhi dengan kasih, seperti ada damai, itu diangkat semua kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran. Jadi ada kelegaan. Nah, itu yang membuat jiwa kami menjadi tenang seperti itu ya. Meskipun waktu itu masalah kita belum selesai, masalah masih ada. Masalah yang kami hadapi itu masih ada. Tetapi kami seperti dimampukan ya saya. Sepertinya kami dimampukan untuk meresponi dengan tenang. Itu penting sekali. Nah, itu penting sekali dengan tenang dan berpikir dengan jernih. Sehingga dalam perjalanan iman bersama Tuhan, hari lepas hari kami mengalami kesembuhan dan pemulihan ya. Iya. Nah, itu yang kami alami. Jadi, sahabat yang baik ya, kami juga mengalami di dalam hal ini adalah
kasih, kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan tuh begitu indah yang kami alami dan begitu luar biasa telah membuat hari-hari kami jadi selalu dipenuhi dengan syukur dan pujian kepada Tuhan ya. Iya, itu luar biasa ya. Nah, mari kita mau baca firman Tuhan ini di dalam Yohanes 19 ayat 30 ya. Ya. Dikatakan demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Ya, jadi sahabat yang baik, di atas kayu salib dengan Yesus berkata sudah selesai, it is finished, artinya kita sudah diampuni. Amin ya. Kita sudah disembuhkan. Amin. Secara holistik keseluruhan dalam kehidupan kita, roh, jiwa dan tubuh kita ya. Iya. Oleh karena itu melalui penebusan, kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib, kita semua ya tanpa terkecuali yang percaya Yesus, yang ada di dalam Yesus, kita sudah menerima anugerah ciuman pengampunan dari Bapa yang menyembuhkan kita secara holistik. Sebab di atas kayu salib semua sudah selesai. It is finished. Amin ya. Nah sahabat yang baik, sebagai orang percaya kita harus percaya dan mengerti dan menyadari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita tidak akan menerima kesembuhan kalau kita tidak percaya bahwa Dia sudah mengampuni kita ya. Jika ada saudara di antara saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM atau komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian saudara yang mengirimkan melalui Instagram ya. Mari kita akan lihat. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, perkenalkan saya Aga. Hari ini saya mau sharing tentang pengalaman hidup saya tentang sebuah pengampunan. Bagaimana dulu saya sangat merasa sakit hati ketika saya sering dimarahin oleh ayah saya. Bagaimana dia bersikap sangat keras terhadap anak-anaknya. Bagaimana dia mendidik kami, anak-anaknya dengan keras. Sehingga timbullah rasa dendam di dalam hati saya, terutama yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal. Maka dari itu saya harus bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni saya. Hingga hari ini pun saya sudah benar-benar mengampuni ayah saya dengan segala tindak dia di masa lalu. Saya saat ini sangat mengasihi dia. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, pemirsa semua. Bagaimana kita harus mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Terima kasih. Sahabat yang baik, kita sudah saksikan video tadi ya dari Arga ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa ya, benar loh. Ini nggak gampang nih seperti Arga ya. Kasih Kristus memenuhi hidupnya ya. Bisa akhirnya mengampuni, terus ada kelegaan ya. Ini kita bisa merasakan ya seperti itu ya. Nah, itu disembuhkan ya. Disembuhkan. Ternyata disembuhkan dari semua dendam, kebencian, kekecewaan. Wah itu luar biasa. Apalagi Arga bisa memahami bapaknya waktu menyakiti dia, bisa mengerti oh mungkin ada situasi yang membuat dia seperti mengalami hal itu ya. Nah ini sahabat yang baik, jujur ya, saya juga pernah ngalamin seperti ayahnya Arga itu. Jadi waktu dulu saya konflik sama istri saya, terus kadang-kadang pelampiasannya saya juga ke anak saya seperti itu ya. Nah waktu kami bertobat, kami percaya Yesus dan kami merasa, aduh ini kelihatannya nggak bener ya gitu. Ingat nggak kita terbuka sama anak kita ya? Iya, karena Kristus kan sudah mengampuni kita. Akhirnya kita panggil anak-anak kita, lalu tanya kepada mereka. Coba deh,
apa yang pendapat kalian terhadap mama papa gitu? Padahal mereka masih kecil waktu itu ya. Mereka gimana? Iya, terus aduh papa dulu begini, dulu begini. Kita nggak sadar loh sebagai orang tua tuh ternyata perkataan kita, bahkan nada suara aja ya itu menyakiti anak kita gitu loh. Jadi kadang-kadang nada suara kan udah tinggi, saya panggil gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu udah membuat anak tidak aman. Nah, waktu kami mengakui dan minta maaf ya waktu itu ya papa salah, mama salah, mau memperbaiki, dan ternyata itu menyembuhkan, memberikan kelegaan. Memberi kelegaan kepada anak-anak kami. Terus dan kami juga jadi lega ya. Iya. Nah, disitulah kami menyadari bahwa pengampunan yang dari Tuhan yang menyembuhkan kami, ya, menghealing kita, membuat kita juga bisa menghealing, menyembuhkan orang lain. Jadi kita nggak akan bisa menyembuhkan orang lain sebelum kita menyadari bahwa kita ini sudah disembuhkan, sudah diampuni, ya. Arga, hari ini dengan kesaksian ini kami menguatkan, ya, terus jaga hati untuk tetap mengasihi orang tua dengan kemurnian, ya. Terima kasih Arga, ya, Tuhan sudah berkati, jadi ya. berkat buat kami hari ini. Baik, yang berikutnya, wah ini ada DM masuk nih, ada ya. DM ya? Ya, banyak sekali DM yang masuk ya. Kita coba perhatikan yang ini ya. Dari @cahaya @cahaya.melani. Ya. Kita baca sama-sama ya. Halo Pak Agus, Bu Mala, kasih tips dan sarannya dong Pak Agus dan Bu Mala agar saya bisa mengampuni dan melupakan kesalahan mantan pacar saya yang sudah menyakiti hati saya. Wah, itu kayaknya gini, sakitnya di sini. Sakitnya di sini gitu ya. Kamu bisa tanggapin saya? Ya, yang baik ya, saya panggilnya apa ya, Melani, Pak Cahaya ya. Ya, Melani ya. Jadi begini, apa yang sudah dialami oleh kita, mungkin kita dulu disakiti oleh pacar, setelah itu di masa lalu, itu sudah berlalu gitu ya. Dan itu nggak bisa balik lagi gitu ya. Maksudnya dalam arti kata waktu yang sudah lewat ya sudah lewat gitu ya. Nah, ketika kita masih menyimpan sakit itu, sepertinya kita sedang menyerahkan diri kita untuk dikontrol oleh situasi di masa lalu. Atau dengan gitu orang itu ya. Iya, atau oleh orang itu. Jadi kenapa Yesus begitu luar biasa? Dia mengatakan sudah selesai. Dia mengampuni semuanya. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan. Jadi tips saya khususnya ya. Nanti kamu bisa kasih tips ya. Kalau buat saya, jadi pengampunan itu adalah sebetulnya seperti perintah. Perintah itu bukan berarti Allah itu yang gimana gitu ya. Tetapi kenapa Allah mengatakan kita mengampuni supaya kita dibebaskan. Ya, itu penting. Dan karena Yesus sudah mengampuni tadi yang seperti Arga katakan tadi, Yesus sudah mengampuni kita secara gratis. Baiklah kita sekarang mengampuni orang yang pernah mengasihi, yang pernah menyakiti kita supaya kita juga terlepas dari kontrol masa lalu itu, kendali masa lalu itu ya. Menurut kamu gimana saya? Jadi saya meneguhkan tadi saya Melani ya. Jadi kenapa kita mengampuni? Jadi kayak gini. Aduh, kalau saya mengampuni untung dong dia. Padahal dia yang jahat, dia yang begini gitu. Padahal mengampuni bukan berbicara sepertinya membuat dia jadi untung ya. Jadi biarlah hari ini kita harus menyadari bahwa waktu kita mengampuni itu justru menolong kita, membebaskan kita ya, supaya kita tidak lagi dikendalikan oleh kemarahan itu ya. Nah, terus gimana nih tipsnya? Kita memang nggak bisa mengampuni dengan kekuatan kita ya. Jadi Melani, yang penting mau dulu. Oke, katakan Tuhan aku mau. Nah, begitu kita mau, nanti ada anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk akhirnya kita perlahan-lahan akan disembuhkan dan dipulihkan seperti itu ya. Biar hari ini kita mau berdoa supaya Melani diberi kekuatan untuk dia bisa melepaskan pengampunan ini ya. Sayang, kamu doain Melani ya. Baik. Bapak Surgawi, terima kasih untuk saudari kami yang terkasih Melani yang Kau kasihi. Kami percaya bahwa apapun yang dialami oleh Melani di masa lalu, Allah ada di situ dan Engkau ingin Melani disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan. Dan hari ini kami percaya ada anugerah Tuhan yang
diberikan kepada Melanie ketika Melanie mau mengambil keputusan untuk mau mengampuni, maka kasih karunia, anugerah Tuhan yang begitu besar akan memberikan kepada Melanie satu kesanggupan dalam melepaskan pengampunan ini sehingga ia sungguh dibebaskan dan melangkah ke depan untuk menyongsong hari-hari yang lebih indah lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah anakmu ini mulai saat ini ke depan melangkah dalam kemenangan, kebebasan, dan sukacita di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita katakan amin. Ya. Nah, hal-hal apa nih sekarang nih ya, yang perlu kita ingat ya, yang perlu kita ingat bahwa pengampunan itu menyembuhkan ya. Yang pertama adalah kita tidak akan dapat menerima kesembuhan secara holistik atau keseluruhan kalau kita tidak percaya dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yesus sudah mengampuni dan sudah menyembuhkan kita di atas kayu salib dengan berkata sudah selesai. Amin. Nah, sahabat yang baik, yang kedua, kitalah yang harus meresponi apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib dengan apa? Membuka hati kita untuk menerima dan percaya semua kebenaran ini bahwa pengampunan menyembuhkan. Ya. Amin. Dan ketiga, sahabat yang baik, mari banyak bersyukur buat kasih, kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang sudah mengampuni dan menyembuhkan kita. Amin. Sahabat yang baik ya, apa nih yang menjadi ganjalanmu, yang membuat hatimu tidak tenang, pikiranmu tidak tenang, kesal, kecewa? Ayo kita datang kepada Tuhan ya. Mari kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan ya. Mari sahabat yang baik, kita buka hati kita. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Percaya dan terima anugerah ciuman pengampunan dari Bapa di surga yang akan menyembuhkan semua luka yang ada di hatimu, semua tekanan yang ada di jiwamu, dan semua kelemahan yang ada di tubuhmu. Sebab semua sudah selesai di atas kayu salib. Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat bilurmu, ku bersyukur telah terjadi pertukaran. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu terbuka, berkat tercurah. Pintu terbuka, berkat tercurah. Berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Yesus, kami percaya bahwa ketika kami menerima dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, maka saat ini juga hati kami menerima ciuman pengampunan dari Bapa yang di surga yang menyembuhkan semua luka di hati kami, semua tekanan di jiwa kami, dan semua kelemahan di tubuh kami.
sebab semua sudah selesai di atas kayu salib. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada di antara saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.